Halo sahabat R3, selamat datang kembali di video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya sering dipanggil dengan Mama Bima. Pernahkah teman-teman mengalami kebingungan saat ingin berdoa secara pribadi dalam doa kerahiman? Mau berdoa secara pribadi, menyampaikan wujud-wujud pribadi dalam doa kerahiman, tetapi bingung tempatnya di mana? Saya juga pernah punya pengalaman seperti itu, ingin menyampaikan doa secara pribadi di dalam doa-doa kerahiman, tapi saya bingung ini mau didoakan tepat di mana, karena setiap doa jam kerahiman itu sudah punya porsi doanya masing-masing, sudah ada wujud doanya masing-masing. Hari ini kita akan bahas tentang itu, teman-teman. Pertama-tama kita harus tahu dulu doa pribadi dan doa-doa kerahiman. Doa pribadi adalah doa seseorang yang mengalir dari dalam lubuk hati tersebut dan tentu saja dengan ilham Allah sendiri. Semua doa yang kita doakan secara pribadi selalu dimulai dengan inisiatif Allah, sehingga kita dimampukan untuk bisa berdoa. Sedangkan doa kerahiman yang sering kita doakan itu ada 3, doa koronga, doa novena, dan doa jam kerahiman. Kalau doa novena, teman-teman pasti sudah tahu bahwa doa ini diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada Santa Faustina, dan ini dilaksanakan menjelang pesta kerahiman. Didoakan juga selama 9 hari dan dimulai dari hari Jumat Agung sampai dengan hari Sabtu sebelum hari Minggu kerahiman ilahi. Wujud doanya jelas ya teman-teman, dimulai dari hari pertama kita berdoa untuk kelompok orang-orang berdosa, kemudian hari kedua, ketiga, dan hari ke-9. Lalu doa jam kerahiman ilahi. Doa jam kerahiman ilahi ini juga ada perintah dari Tuhan Yesus sendiri untuk meminta Santa Faustina. Untuk apa? Untuk berhenti sejenak dari seluruh aktivitasnya, khususnya berhenti secara mental untuk sesaat saja membenamkan diri dalam sengsara Tuhan Yesus dan memohon kerahiman Tuhan bagi para pendosa yang malang. Maksud berhenti secara mental itu apa, teman-teman? Berhenti dari kondisi batin yang mungkin lagi tidak tenang, berhenti dari stres, berhenti dari pikir ini, pikir itu, emosi yang tidak terkendali, mengomel, menggerutu, gelisah, cemas, dan seterusnya. Itu yang diminta kepada kita, berhenti secara mental. Berhenti dari semua aktivitas kegiatan, mungkin lagi kerja di kantor, di rumah, atau di jalan, sementara naik kendaraan, dan seterusnya. Kita diminta untuk berhenti sebentar dan masuk dalam hadirat Tuhan di dalam sengsara dan wafat Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan dalam sakratul maut, menghormati saat-saat wafat Tuhan. Di sini dibutuhkan suasana hati yang tenang untuk fokus pada kisah sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya doa koronga. Kita berdoa kepada Bapa di surga, selain untuk meredakan murka Tuhan, kita juga mendaraskan koronga bagi orang-orang yang berada dalam sakratul maut, yang sedang sekarat, bagi bencana-bencana yang terjadi di mana saja, termasuk untuk wujud-wujud pribadi. Siapapun yang mengucapkan doa koronga akan menerima belas kasihan Tuhan yang sangat besar, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi tetangga, orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, dan juga bagi dunia. Ketika kita mendaraskan koronga kerahiman ilahi, kita benar-benar meminta Tuhan untuk mengirim rahmat-Nya yang kita butuhkan untuk kita dan juga untuk orang lain yang berada di muka bumi ini. Dari pembahasan tadi, kita
akhirnya tahu ya teman-teman, kalau kita lagi ingin bersyukur atas apapun yang kita dapat atau sedang menghadapi kesulitan hidup, ingin keluar dari hiruk pikuknya kehidupan sehari-hari dan ingin membangun hubungan positif dengan anggota keluarga kita, ingin mendapatkan banyak uang, dapat pekerjaan baru, ingin berdamai dengan teman, ingin kuliah lagi, dan seterusnya. Kita semua pasti bekerja keras ya untuk mendapatkan semua itu. Dan itu semua tidak didapat dengan gratis, pasti ada harga yang harus dibayar. Tetapi ingat bahwa semua hal itu bisa dicapai hanya karena belas kasihan Tuhan untuk kita semua. Hanya karena Allah mengizinkannya untuk kita. Nah, ayo, di bagian mana dari salah satu doa kerahiman yang ada tempat untuk kita berdoa secara pribadi, menyampaikan wujud-wujud pribadi? Teman-teman pasti tahu ya, dalam doa koronka. Tempat doa pribadi ada di dalam doa koronka. Ketika kita berdoa secara pribadi, kita mempersembahkan setiap manik-manik koronka untuk kebutuhan kita sendiri, kebutuhan orang lain, atau kita juga bisa mempersembahkan situasi konflik perang. Misalnya di Rusia dan Ukraina, kemudian situasi pengungsi yang ada di tanah Papua, terutama di daerah-daerah konflik di Pegunungan Tengah, di Duga, Intan Jaya, dan lain-lain, di Sorong juga situasi yang terjadi kemarin di Kepulauan Mentawai ya teman-teman. Contoh, pada satu butir manik-manik koronka itu kita akan mendoakan orang terkasih. Misalnya saja saya, pada satu butir manik-manik koronka itu saya akan mendoakan ayah saya yang sakit seperti ini. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada ayah saya dan seluruh dunia. Atau kita berdoa juga untuk anak. Seperti contohnya anak saya yang mengalami cerebral palsy. Saya akan berdoa seperti ini. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada Bima dan seluruh dunia. Atau berdoa juga untuk pastor paroki, bisa berdoa untuk dosen atau guru yang pelit nilai, dapat nilai sisir, ya misalnya dapat nilai E. Itu kita juga bisa berdoa, dan masih banyak hal lagi kita bisa berdoa dengan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada titik-titik seseorang yang kita doakan dan seluruh dunia. Itu hanya beberapa contoh yang saya bagikan. Intinya bahwa doa pribadi yang kita mau doakan sebaiknya didoakan pada doa koronka. Semua doa-doa yang kita sampaikan kepada Bapa di surga melalui doa koronka atau doa pribadi yang kita doakan secara tulus dan dengan penuh cinta dari hati yang paling dalam, itu lebih menyenangkan hati Tuhan Yesus daripada berdoa cepat-cepat asal cepat selesai. Jadi teman-teman, doa wujud pribadi kita bisa tempatkan di dalam doa koronka. Itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu kembali di video berikut. Bye-bye.